Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ilham Trihartono dari Fakultas Hukum Untak Surabaya, angkatan 2023 dengan NIM 13123000226. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian tindak pidana, kemudian unsur-unsur tindak pidana, kemudian yang ketiga adalah jenis-jenis tindak pidana, kemudian yang terakhir adalah pelanggaran kearifan lokal. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju ke poinnya, ya kan. Kemudian yang pertama adalah apa pengertian tindak pidana. Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang dilanggar, seperti contohnya pencurian. Pencurian itu termasuk ke dalam tindak pidana properti yang nanti akan kita bahas dalam jenis-jenis tindak pidana. Oke. Kemudian yang kedua adalah unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana adalah elemen-elemen yang harus terpenuhi untuk menetapkan bahwa suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana. Ini mencakup unsur subjektif dan unsur objektif. Terkadang juga bisa meliputi unsur lain seperti tempat, waktu, dan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah jenis-jenis tindak pidana. Tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Kalau tidak salah, kurang lebih ada 8. Yang pertama adalah tindak pidana kekerasan seperti pembunuhan, penganiayaan, dan perampokan. Kemudian yang kedua adalah tindak pidana properti. Contohnya pencurian dengan kekerasan, dan pembobolan. Kemudian yang ketiga adalah tindak pidana narkotika. Misalnya penyalahgunaan narkoba, peredaran narkoba, dan produksi narkoba. Kemudian yang keempat adalah tindak pidana korupsi. Seperti tidak asing dengan kata-kata ini, seperti suap, penyuapan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian yang kelima adalah tindak pidana cyber, melibatkan penipuan online, pencurian identitas, dan serangan komputer. Kemudian yang keenam adalah tindak pidana seksual, misalnya pemerkosaan, pelecehan seksual, dan perdagangan manusia. Kemudian yang ketujuh adalah tindak pidana lingkungan, seperti pencemaran lingkungan, pembalakan ilegal, dan perdagangan satwa liar yang dilindungi. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir adalah tindak pidana keuangan. Misalnya pencurian uang, pencucian uang, atau biasa yang kita sebut money laundry, penipuan keuangan, dan penggelapan. Kemudian yang terakhir adalah pelanggaran kearifan lokal. Pelanggaran kearifan lokal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Apa iya? Di beberapa negara, pelanggaran terhadap kearifan lokal dapat dianggap sebagai tindak pidana tergantung pada hukum yang berlaku di negara tersebut. Dasar hukumnya dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum negara tersebut. Misalnya di negara-negara yang menerapkan hukum adat, pelanggaran terhadap kearifan lokal dapat diatur oleh hukum adat atau hukum yang terkait dengan perlindungan kebudayaan dan warisan budaya. Di negara-negara lain, pelanggaran semacam itu mungkin diatur oleh undang-undang lingkungan, hak asasi manusia, atau undang-undang khusus tentang pelestarian budaya dan kearifan lokal. Dalam kasus yang ekstrim, pelanggaran terhadap kearifan lokal dapat dianggap sebagai tindak pidana jika merusak atau menghancurkan warisan budaya yang dilindungi oleh undang-undang. Bisa kita tarik kesimpulan, apakah pelanggaran kearifan lokal dapat atau bisa dikategorikan sebagai tindak pidana? Menurut saya bisa sih, tapi tergantung hukum yang berlaku di negara tersebut. Seperti contohnya di Indonesia, di
beberapa daerah itu ada yang memberlakukan atau seperti contohnya Bali. Di Bali hukum adatnya sangat kental. Dan itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.